Pak, saya mau tanya untuk malam ini. Apakah orang Kristen harus hidup menderita, Pak? Tidak. Oke, ayo kita dari soalnya ada beberapa orang yang berpendapat Kristen itu harus menderita, baru rohani, baru di mata Tuhan berkenan. Kalau kaya itu dosa. Nah, gimana Pak? Penjelasan menurut saya, ya. Jadi orang Kristen tidak harus kaya, tidak harus miskin, tidak harus menderita sekali. Tetapi jadi orang Kristen adalah penting belajar bersyukur, menikmati apa yang Tuhan berikan. Ya. Jadi tidak usah diributkan teologi penderitaan atau teologi kemakmuran. Ya. Yang penting kita hidup dalam kehendak Tuhan dan siap untuk memikul salib, itu aja. Menurut Michael gimana? Setuju Pak. Nah, tapi kan salib, ada orang yang berpendapat salib itu ya penderitaan Pak. Artinya kita harus mikul penderitaan baru kita benar-benar berkenan sama Tuhan. Apakah pendapatnya Pak Daud gimana? Michael, orang menahan hawa nafsu. Setelah itu hidup dalam kekudusan. Itu kan juga mikul salib, Michael. Gimana menurut Michael? Setuju Pak, setuju. Nah Pak Daniel gimana? Menurut teologi Pak Daniel, haruskah orang Kristen menderita? Oke, kalau saya ya tidak harus kaya dan tidak harus miskin. Gitu ya. Apakah orang Kristen miskin atau menderita itu lebih rohani daripada orang yang kaya? Ya. Jadi yang penting adalah di dalam Alkitab, Tuhan itu juga memberkati, ya, memberkati Abraham, memberkati Ayub, memberkati Ishak, memberkati Yakub, memberkati Daud, gitu ya. Jadi Tuhan itu memberkati umatnya, mempunyai tujuan, yaitu untuk memperluas Injil. Ya. Nah sekarang, kalau semua orang Kristen itu miskin, siapa yang membiayai penginjilan? Siapa yang membiayai bangun gereja? Siapa yang membiayai pendeta untuk hidup? Gitu ya. Maka menurut saya adalah ketika orang diberkati, bukan untuk dirinya sendiri. Kekayaan, harta benda, kelimpahan itu tidak berhenti pada dirinya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk biaya pengembangan pekerjaan Tuhan, gitu ya. Maka Tuhan memberkati. Coba kalau orang Kristen semua miskin, ada enggak gereja yang begitu megah, membeli fasilitas musik dan sebagainya? Untuk makan saja kita ini kurang. Bagaimana kita memberi untuk gereja? Tetapi di sisi lain, ya karena keadaan, ya mungkin karena geografis yang tidak makmur gitu ya, di gunung-gunung gitu ya, ya bisa saja miskin gitu ya. Jadi kerohanian seseorang bukan ditentukan oleh miskin atau kaya, gitu ya. Maka ada orang yang tidak boleh menyanyikan lagu kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, gitu ya. Ya, itu katanya duniawi. Ya, kalau untuk dirinya sendiri duniawi, saya nggak setuju. Ya. Tetapi ketika kita ini minta hidup berkelimpahan, punya tujuan yang utama, yaitu memberkati orang lain. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ini miskin, kemudian kita ini bersaksi, Tuhan memberkati, gitu ya. Tuhan memberkati, kita kecukupan, gitu ya. Kita diberkati, Tuhan melimpah, tapi kita nggak bisa makan. Jadi menurut saya adalah apapun yang kita alami, gitu ya, apakah kita ini keberkatan, apakah kita ini mikul salib, gitu ya, kita ini tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, mungkin banyak orang yang salah tafsir ya, salah tafsir di dalam Matius pasal 5 ayat 3 itu ya. Berbahagialah orang yang
miskin karena mereka akan menerima kerajaan Allah. Nah, itu Nah, yang miskin di sini sebenarnya kata yang dipakai adalah kata petokos. Kata petokos itu adalah betul-betul miskin, tidak punya apa-apa, hidupnya bergantung kepada orang lain, gitu ya. Jadi tanpa pertolongan orang lain, orang ini tidak bisa hidup. Tetapi pada saat keadaan seperti itu bergantung sepenuhnya kepada hidupnya kepada orang, tapi masih punya pengharapan kepada Tuhan. Maka orang yang miskin di dalam roh, gitu ya, di dalam Yesus Kristus, artinya orang miskin, sekalipun miskin tidak punya apa-apa, kemudian berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, orang itu adalah orang yang berbahagia. Apalagi kalau kita ini diberkati oleh Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan itu memberkati kita dan kita lebih berbahagia. Apalagi Pak Daud tanahnya banyak gitu ya, kemudian rumahnya megah gitu ya, dipakai oleh Tuhan. Ketika Pak Daud itu bergantung kepada Tuhan, lebih berbahagia. Jadi kebahagiaannya itu bukan karena miskinnya, kebahagiaannya itu karena kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amen. Seperti Pak Michael gitu ya, sarjana, ganteng, hamba Tuhan. Oh, haleluya. Kalau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu lebih berbahagia. Oh, amin. Orang miskin saja, ketika bergantung kepada Tuhan, itu adalah orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaan dan kita memiliki kerajaan Allah itu bukan karena kemiskinan kita, bukan karena penderitaan kita, tetapi karena kebergantungan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, itu tentang apa? Tentang ayat itu. Maka kadang-kadang kita ini membela diri ketika kita ini tidak diberkati oleh Tuhan. Gitu ya. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, maka mereka akan memiliki kerajaan Allah. Kalau saya ya lebih baik kita ini diberkati oleh Tuhan. Ketika kita ini diberkati Tuhan, kita memberkati orang lain. Ya. Kalau kita ini memberkati Tuhan, mari kita. Kalau kita ini diberkati oleh Tuhan, kita memberkati tetangga kita. Kalau kita ini memberkati Tuhan, mari kita ini menyumbang untuk misionaris gitu ya, menyumbang gereja yang sedang membangun. Tetapi kalau kita ini diberkati Tuhan, kemudian untuk dirinya sendiri, nah itu adalah duniawi. Ya, duniawi menurut saya. Maka Tuhan memberkati kita adalah Tuhan mempunyai maksud, punya tujuan. Nah, jadi menurut saya tidak ada teologi kemakmuran dan teologi kemiskinan, gitu ya. Yang benar adalah teologi Alkitab, gitu ya. Teologi Alkitab, gitu ya. Ya kita harus berdasarkan Alkitab. Mungkin memikul salib itu bukan harus menderita ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Daud, gitu ya. Ketika kita ini tidak berbuat dosa, gitu, itu kan memikul salib, gitu ya. Kita akan menyalibkan daging kita, gitu ya. Biasanya kita ini bersenang-senang, kemudian kita tidak melakukannya. Ketika kita ini berfoya-foya, tidak melakukannya, kita ini hura-hura melakukan dosa, kemudian kita ini tidak berbuat dosa, itu memikul salib. Gitu ya. Jadi yang penting adalah apakah Tuhan memberkati kita, apakah kita ini miskin karena keadaan yang membuat kita ini miskin. Yang utama adalah kita tetap bergantung kepada Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan atau tidak diberkati Tuhan, tetap memuji Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Sekalipun saya kekurangan, kemudian berkelimpahan, ya tetap melayani Tuhan. Sekalipun dipuji atau disanjung atau kita ini dihina, gitu ya, kita tetap melayani Tuhan. Jadi ketika kita ini menerima kemuliaan atau kita ini dihina, difitnah, ditekan, gitu ya, kita ini tetap melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan karena
perut, bukan karena kekayaan ya, bukan karena harta, bukan karena uang, tetapi pelayanan itu adalah panggilan Tuhan. Dan kalau melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, maka Tuhan pimpin kita. Amin. Tuhan akan tolong kita. Nah, ini pandangan saya. Jadi tidak ada teologia kemakmuran dan teologia kemiskinan, gitu ya. Siap, Pak. Nah, Setuju, Pak. Setan bisa kasih kaya nggak kalau gitu?